Jumpa lagi dengan channel Andra Sonoko, dan berbagi cerita ini kita akan membaca kitab Cahaya yang diperintahkan untuk dibaca sebanyak 7 kali, dan mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari membaca kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu bi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain wa in kunna nisaan fawqa snataini walahunna thulutsa ma tarok wa in kanat wahidatan falahunna nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma masudusu mimma taraka in kana lahu waladu fa illam yakulahu waladu wa warisahu abawahu wali ummihi sulus wa in kana lahu ihwatun wali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abwa'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafsan waridatan minallahi innallaha kana aliman hakim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in illam yakun lahunna walada wa in kana lahunna waladun falakumus murbu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin fi tiyusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walada wa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audain wa in kana rajulun yuradu sunkalalatan awim ra'atu walahu
ahun au uhtu falikulli wahidi minhama sudusu wa in kana aksaro min zalika fahum suroko. Wahum suraka fi sulusi min ba'di wasiyati yusuf tilka hududullah wa ma yuti'illaha wa rasulahu yudhilahu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa jalikal fawzul azim wa ma ya'sillaha wa rasulahu wa yatafa'ad dahudu yudhiluhu naron khalidan fiha filahu azabun muhin. Sadaqallahul azim. Kita baca artinya agar kita bisa mengamalkan petunjuk ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amal kita itulah yang merubah fisik kita ini menjadi cahaya. Itulah teknologi teleportasi, merubah jasad menjadi cahaya. Kalau orang dulu mengenalnya, kalau kita mati, Quran ini datang sebagai cahaya. Padahal intinya amal kita itulah yang merubah fisik kita menjadi cahaya di akhirat. Itulah teknologi teleportasi yang selama ini dibilang orang. Sementara teknologi teleportasi itu ya terjadinya melalui pintu kubur. Nah, setelah masuk pintu kubur, mereka yang sesuai kitab ini, maka dia akan memiliki jasad dari cahaya. Nah, jasad cahaya inilah yang punya kemampuan luar biasa. Tidak seperti jasad tanah ini yang terbatas. Ini kita baca artinya. Dia mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dan dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka yang peroleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggal. Jika yang meninggal itu tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau seluruh dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguhnya Allah
memanjangkan usia. Jadi ini sudah ada petunjuknya detail antara pembagian warisan. Jadi ini bukan fikih lagi yang oleh ulama selalu ditanya ada dalilnya. Kalau ini petunjuk kitab, bukan dalil lagi, ini petunjuk yang diturunkan oleh pencipta langit dan bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kebiasaan nanya dalil-dalil ini adalah dari para orientalis. Orientalis itu tidak ada keyakinan terhadap kitab ini. Mereka itu cuma mempelajari kitab ini saja, bukan untuk beriman. Nah, orientalis inilah yang terus suka diaku sebagai ulama. Dan mereka menulis buku. Nah, tulisan buku ini kadang diimani seperti mereka mengimani kitab petunjuk cahaya ini. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang membaca kitab cahaya ini ke depan, sehingga akan diberi pencipta kekuatan. Karena kalau kitab-kitab langit tidak ada kekuatan, dan ini sudah dibuktikan oleh umat Nabi Muhammad pada awal-awal pemurnian namanya. Jadi bukan agama Islam, pemurnian petunjuk. Ya, petunjuk ini udah dari zaman Nabi Adam di langit udah ada petunjuknya, sampai Adam turun ke bumi, terus nabi-nabi ini membawa petunjuk. Nah, masing-masing nabi itu memurnikan. Ketika sudah sekian lama, petunjuk ini udah tidak murni lagi. Udah banyak pemikiran tokoh-tokoh yang ahli kitab yang suka memutarbalikkan cerita-cerita ayat ini, 1-2 ayat. Ya, mudah-mudahan kita mendapat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.